Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih belajar di bab keempat, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bagian-bagian dari tumbuhan berbunga. Nah, hari ini kita lanjutkan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Siswa dapat menyajikan karya hasil penelusuran tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Untuk materi bahasannya, hari ini kita akan membahas tentang jaringan-jaringan pada tumbuhan dan juga pemanfaatan struktur tumbuhan dalam teknologi. Seperti itu. Oke, kita langsung ke materinya. Jaringan-jaringan pada tumbuhan. Nah, yang pertama, jaringan pada tumbuhan itu ada yang namanya jaringan meristem. Jaringan meristem ini dibagi jadi dua. Ada yang namanya meristem primer, ada yang namanya meristem sekunder. Kalau meristem primer itu adalah jaringan meristem yang dia itu membantu proses perkembangan dari mulai kecambah sampai jadi pohon yang besar, gitu ibaratnya ya. Jadi meristem primer ini menyebabkan si tumbuhan itu batangnya, akarnya bertambah panjang. Itu namanya jaringan meristem primer. Kalau meristem sekunder itu yang menyebabkan tumbuhan ini jadi lebar, jadi besar. Jadi yang bikin tinggi adalah jaringan meristem primer, yang bikin besar adalah jaringan meristem sekunder. Nah, kalau meristem sekunder ini dibagi jadi dua ya. Jadi ada yang namanya meristem ujung atau meristem apikal dan juga ada meristem samping atau meristem lateral. Nah, dalam gambar ini kalau yang meristem ujung itu yang di sini nih. Jadi di atas nih kan nanti tumbuhnya itu bisa tambah lagi kan ya. Itu namanya meristem ujung atau meristem apikal. Selain di bagian atas, di bagian ujung bawah juga nih di sini ada meristem apikal juga nih bagian bawahnya. Sedangkan yang bagian atas-atasnya, tengah-tengahnya ini ada meristem lateral yang menyebabkan si akarnya itu makin besar, batangnya itu makin besar. Nah, di bagian lateral, di sini kan ada kambium ya. Jadi ada kambium. Kambium itu setiap pohon beda-beda. Jadi pohon itu makin dia tua umurnya, ini kambium itu yang sebelah sini kita lihat lebih gampangnya sebelah sini ya. Kambium itu makin dia usianya tua, makin banyak. Jadi kalau kalian lihat di pohon yang ditebang, itu kan ada lingkaran. Mungkin yang sebelah sini, si lem dan plumnya nggak kelihatan ya, tapi lingkarannya itu kan kelihatan. Lingkaran itu adalah lingkaran tahun yang menunjukkan usia dari si pohonnya. Itu merupakan bentuk atau bukti bahwa terjadi pertumbuhan secara sekunder oleh meristem lateral seperti itu. Jadi tadi kalau meristem primer membuat tumbuhan jadi tinggi, jadi panjang, meristem sekunder membuat tumbuhan jadi lebar. Ada yang namanya meristem ujung atau apikal yang di ujung-ujung, ujung atas maupun ujung bawah. Kemudian ada juga meristem lateral yang ada di samping yang membuat si batangnya itu jadi lebar. Seperti itu. Lalu jaringan yang kedua itu adalah jaringan dewasa. Kalau jaringan dewasa ini, ciri-cirinya yang pertama tidak memiliki aktivitas untuk membelah diri atau memperbanyak sel, karena dia kan sudah dewasa ya, kalau orang dewasa nggak bisa tambah tinggi lagi. Lalu memiliki rongga yang besar atau ruang antar selnya, jadi ciri-ciri jaringannya seperti ini. Kemudian dia itu dinding selnya telah mengalami penebalan karena dia kan sudah tidak membelah diri lagi, jadi dinding selnya sudah menebal, lalu berukuran lebih besar daripada sel-sel meristem. Karena kalau sel-sel meristem itu dia masih tumbuh, kan masih tambah tinggi. Jaringan dewasa ini terdiri dari yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis. Nah, jaringan pelindung itu terdiri dari stomata dan juga trikoma. Kalau stomata ini fungsinya untuk mengeluarkan atau tempat keluar masuknya udara. Kalau trikoma ini fungsinya untuk mengurangi penguapan. Jadi kalau misalnya lagi masak, masak ini kan butuh air, tapi panas di luar. Panas itu kan menyebabkan airnya menguap. Nah, siapa yang menekan supaya airnya itu tidak menguap itu adalah si trikoma. Jadi trikoma ini seperti mengunci kelembapan di dalam epidermis gitu,
supaya airnya tidak terlalu banyak yang menguap begitu. Lalu jaringan dewasa ini juga ada jaringan dasar. Kalau jaringan dasar itu adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Jadi jaringan parenkim ini atau kita sebut juga sebagai jaringan mesofil ya. Ada palisade dan juga ada spons. Tempat terjadinya fotosintesis, kemudian sekresi, ekskresi, respirasi, transportasi, dan juga tadi di pertemuan sebelumnya kita udah bahas sedikit kalau dia ini juga menyimpan cadangan makanan sementara. Begitu. Lalu yang ketiga ada jaringan penguat. Kalau jaringan penguat ini terdiri dari kolenkim dan juga sklerenkim. Jaringan kolenkim ini dapat menyokong batang tanpa menghalangi pertumbuhan. Jadi karena ada jaringan kolenkim, batang itu tetap kokoh tapi tetap tumbuh juga. Kadang kan kalau misalnya sesuatu yang kokoh itu karena sudah dipantek supaya kokoh, dia nggak bisa tumbuh lagi. Tapi jaringan kolenkin ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan meskipun dia menyokong si tumbuhannya itu. Gitu. Jadi kolenkin ini tubuhnya selalu memanjang mengikuti daun dan akar yang disokongnya. Jadi dia itu adanya di daun dan di akar. Kalau sklerenkim, dia itu merupakan jaringan penguat yang bagian tumbuhannya itu mengalami pertumbuhan yang tidak lama, jadi cuma sebentar aja usianya. Biasanya jaringan sklerenkim ini adanya di buah biji seperti itu. Jadi cuma sebentar aja dia kemudian sudah selanjutnya tidak menyokong lagi karena dia akan mati dengan cepat gitu. Jadi tubuhnya ini nggak lama. Kalau kolenkin ini agak lama dan dia tubuhnya menyesuaikan atau mengikuti daun dan juga akar yang disokong tadi. Lalu yang keempat ada jaringan pengangkut atau jaringan ini terdiri dari silem dan flum. Ini juga sudah sempat dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa silem itu mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh atau ke daun khususnya untuk fotosintesis. Lalu flum itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan untuk dijadikan sumber cadangan makanan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pemanfaatan struktur tumbuhan dalam teknologi. Jadi teknologi itu banyak sekali yang terinspirasi dari adanya tumbuhan. Yang pertama, jadi kita akan bahas cuma beberapa aja. Ada paving atau konblok atau kalian mungkin bisa lihat yang seperti ini, pernah lihat kan ya, yang ada di jalanan yang tidak beraspal. Ini namanya paving atau konblok. Ternyata dia itu terinspirasi dari jaringan parenkim. Tapi kalau jaringan parenkim kan bentuknya nggak merata, tapi dia kan saling menutup satu sama lain. Akhirnya dibuatlah si paving atau konblok yang dia itu bentuknya segi 6, kemudian sisi-sisinya ini saling menempel satu sama lain sehingga rapat gitu. Lalu yang kedua ada perekat. Nah, kalau perekat ini atau velcro yang seperti ini ya, ada sisi yang gampang nempelnya. Ini ternyata terinspirasi dari koklebur, tanaman yang seperti ini yang nempel di bulu-bulu hewan, terutama anjing yang banyak itu. Nah, mungkin kalau zaman dulu ya, kalau kalian main ke sawah atau ke lapangan yang banyak tanaman-tanaman yang entah apa namanya, kalian mungkin pulang-pulang di celananya tuh nempel beginian. Di celana yang bahannya agak berbulu-bulu gitu nempel kayak gini. Ini namanya kok lebur. Dia itu banyak nempel di bulu-bulu juga, bulu-bulu hewan. Akhirnya pas kita nyampe rumah dicabut susah. Nah, itulah yang menginspirasi adanya perekat ini atau velcro. Ternyata kalau sisi yang satu tajam dan ketemu dengan sesuatu yang berbulu-bulu itu nempelnya erat gitu. Lalu ada PLTS di Abengoa di Spanyol. Nah, kalau PLTS Abengoa di Spanyol ini terinspirasi dari struktur jaringan di bunga matahari. Nih. Jadi PLTS itu kan pembangkit listrik tenaga surya. Dia memanfaatkan tenaga matahari untuk membangkitkan listrik. Nah, di sini ada panel-panel surya, jadi di pinggirannya itu sama mirip dengan bunga matahari ya, biji bunga matahari. Bentuknya itu konsentris melingkar ke pusat, menuju ke pusat. Ini di sini, semuanya itu pinggir-pinggiran ini adalah panel surya. Jadi ketika cahaya matahari di sini ke panel surya ini ditangkap semuanya itu menuju ke pusatnya, konsentris.
dipancarkan ke pusat sehingga bisa membangkitkan energi yang kemudian membangkitkan atau menghasilkan listrik. Kemudian yang keempat, pemurni udara Andrea. Nah, kalau ini terinspirasi dari proses respirasi tumbuhan. Jadi respirasi tumbuhan itu kan membutuhkan karbon dioksida atau udara kotor, kemudian mengeluarkan oksigen. Jadi dia memanfaatkan sistem itu supaya ruangannya ini sirkulasi udaranya terus bagus gitu. Udara kotornya masuk, di sini ada tumbuhannya, tumbuhannya bakalan melakukan fotosintesis, kemudian dikeluarkanlah udara yang bersih, yang mengandung oksigen, seperti itu. Nah, ini masih banyak lagi pemanfaatan struktur tumbuhan dalam teknologi, masih banyak sekali yang tidak kita gali di sini ya. Nanti kalian bisa cari lebih jauh, lebih dalam lagi. Nah, untuk materi kita di bab 4 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 5, yaitu tentang sistem pencernaan. Jadi hari ini cukup sekian, bab 4 sudah selesai. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.